Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Masih tetap semangat ya belajar dari rumah. Alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, masih melanjutkan dari tema ekosistem. Untuk video tentang rantai makanan dan ekosistem, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kalian perhatikan gambar rantai makanan pada ekosistem sawah yang nampak di layar monitor kalian. Ini ada padi ya, padi sebagai produsen. Kemudian padi akan dimakan oleh burung pemakan biji. Burung pemakan biji ini konsumen satu. Konsumen satu pada tingkatan rantai makanan sebagai herbivora karena dia langsung memakan atau mendapatkan energi langsung dari tumbuhan. Kemudian burung pemakan biji akan dimakan oleh ular sawah. Lalu ular sawah mati dimakan oleh burung elang mati diuraikan oleh bakteri. Nah, sekarang contoh dari jaring-jaring makanan. Ya, sebelum kita belajar tentang jaring-jaring makanan, kalian perhatikan dengan seksama ya. Gambar yang ada di layar HP atau layar monitor kalian, coba kalian perhatikan. Ini ada tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh kelinci, ya. Nah, di bagian kanan ini tumbuhan bisa dimakan oleh belalang, dimakan oleh burung pemakan biji, dimakan oleh tikus. Ya, bisa kalian pahami ya perbedaan tadi antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kelinci mati dimakan oleh rubah. Kemudian pada bagian tikus dimakan oleh rubah atau tikus juga dimakan oleh dimakan oleh elang. Nah, kalian perhatikan. Di sini burung pemakan biji mati dimakan oleh ular ya. Jadi burung pemakan biji ini konsumen pertama, kemudian ular konsumen kedua. Namun pada rantai makanan yang sebelah sini yang tumbuhan dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh ular. Di sini ular bertindak sebagai konsumen konsumen ketiga. Jadi ular bisa bertindak sebagai konsumen kedua atau konsumen ketiga. Itu jaring-jaring makanan. Nah, ini contoh dari jaring-jaring makanan yang lainnya. Coba kalian amati perbedaannya dengan perbedaan pada rantai makanan tadi ya. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus mati dimakan oleh kucing hutan dimakan oleh singa. Kemudian di sini tumbuhan dimakan oleh kelinci dimakan oleh serigala. Nah, sekarang apa sih rantai makanan? Nah, dari beberapa contoh yang tadi sudah Ibu sampaikan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yuk kita ambil kesimpulan apa itu rantai makanan. Ya, untuk rantai makanan ini kemarin sudah Ibu terangkan di video sebelumnya. Nanti kalian bisa simak kembali ya. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan juga dekomposer untuk kelangsungan hidup.
Apa itu pengertian produsen, konsumen, dan dekomposer? Silahkan simak video sebelumnya ya. Sedangkan jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Jadi, seperti tadi tampak pada contoh ya, jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Lalu, apa yang terjadi apabila terdapat atau terjadi perubahan lingkungan dan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem? Ya, rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Namun, jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, maka komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Kalian perhatikan gambar yang tertera di layar monitor kalian. Ini ada tanaman jagung dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Atau tanaman jagung dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Atau yang di sini tanaman jagung dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh kadal, kadal dimakan oleh ular. Nah, apabila ketersediaan tanaman jagung berkurang, maka tentu saja belalang tidak dapat atau terkurangi nutrisi makanannya. Sehingga jumlah belalang itu dapat menurun ya. Nah, kalau jumlah belalang menurun, ini akan mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidup dari katak, dari kadal, dan mempengaruhi pula kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang lainnya. Itu yang dimaksud dari perubahan lingkungan akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kapan dikatakan ekosistem itu seimbang? Ekosistem yang dikatakan seimbang apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik berada pada porsi yang seharusnya. Porsi itu ukuran atau jumlah yang seharusnya dan peranannya dalam lingkungan juga tetap. Nah, itu ekosistem dikatakan seimbang. Masih ingat ya pengertian biotik dan abiotik? Di video yang sebelumnya sudah diterangkan tentang komponen ekosistem. Silahkan nanti bisa kalian simak lagi ya video sebelumnya. Nah, sekarang apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Secara garis besar, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor alam, kemudian faktor aktivitas manusia. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya bencana alam. Kemudian faktor aktivitas manusia itu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini ya, perubahan ekosistem. Tadi penyebabnya alami dan manusia. Alami itu bisa disebabkan oleh musim dan bencana alam. Kemudian manusia itu contohnya adalah aktivitas manusia, penebangan hutan, perburuan liar, pembangunan industri, penggunaan bahan kimia, dan masih banyak lagi. Nah, ya tadi faktor alam itu banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Sedangkan faktor manusia adalah perilaku manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Itu penebangan pohon liar, pembakaran hutan, perburuan hewan terus-menerus, penggunaan pupuk berlebihan, pembuangan limbah dan sampah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Bagaimana ya cara kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita agar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik? Nah, berikut adalah beberapa perilaku yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Jadi, masih banyak lagi perilaku lain yang bisa kita lakukan ya, selain yang tertera atau selain yang kita bahas
pada pembelajaran kali ini ya. Contohnya yaitu reboisasi, adalah penanaman kembali. Hutan yang telah ditebang ditanam kembali dengan benih-benih pohon yang baru. Kemudian kita dapat juga melakukan tebang pilih. Tebang pilih adalah dengan tidak menebang pohon yang masih berusia muda dan produktif, dan hanya memilih pohon yang berusia tua dan tidak produktif lagi. Kemudian kita bisa juga mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Caranya bagaimana? Dengan memakai sumber energi alternatif seperti sinar matahari atau sumber energi angin untuk mengganti bahan bakar fosil tersebut ya, serta mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Dan kita seharusnya menjadi konsumen yang bijak dengan mengurangi produk yang memakai minyak kelapa sawit. Saat ini banyak produk-produk alternatif yang tidak memakai minyak kelapa sawit seperti minyak jagung sebagai pengganti minyak sawit untuk memasak. Kemudian kita bisa juga mengurangi pemakaian kertas dan tisu yang berasal dari pohon, serta melakukan daur ulang pada sampah kertas sehingga dapat dipakai lagi. Lalu ini yang paling penting ya, kita tidak membuang sampah sembarangan ya. Buanglah sampah di tempat yang telah disediakan. Kemudian tidak memakai bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Kemudian menanam hutan bakau di sepanjang bibir pantai serta menjaga kelestarian terumbu karang. Nah, masih banyak lagi perilaku yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Nah, anak-anakku, mulai sekarang kita cintai alam kita ya. Karena bagaimana alam akan bersahabat baik dengan kita apabila kita juga memperlakukan alam dengan baik, dengan cara yang seperti tadi kita bahas, dan masih banyak perilaku positif lainnya yang dapat kita lakukan untuk memelihara keseimbangan ekosistem kita. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.